saya Amelia Mariesya yang pernah selama lebih dari 1 dekade mendedikasikan diri sebagai pustakawan di salah satu lembaga pelatihan bahasa Inggris Indonesia Australia Language Foundation di Surabaya. Saat itu saya sebagai kepala perpustakaan dari lembaga tersebut. Yang saya ketahui tentang pustakawan, terminologinya pustakawan sebagai profesi gitu ya, dan pustakawan mungkin sebagai soul. Jadi karena keduanya sudah pernah saya lalui gitu ya. Kalau sebagai profesi tentunya yang kita tahu pustakawan adalah mereka yang bekerja dan mengelola suatu perpustakaan gitu ya. Tapi kemudian kalau di Indonesia ternyata profesi pustakawan ini teman-teman itu tidak hanya mengacu kepada mereka yang sudah memperoleh pendidikan perpustakaan di level kesarjanaan begitu ya, tapi juga ada pustakawan-pustakawan di Indonesia yang memperoleh pengetahuannya melalui training atau pelatihan seperti itu atau diklat seperti itu. Eksistensi pustakawan itu bukan untuk perpustakaannya ya Mas, tapi menurut pandangan saya, eksistensi perpustakaan itu untuk bangsa, untuk society, untuk masyarakatnya gitu. Jadi pustakawan itu hadir untuk mendampingi masyarakat dalam, ini kan kita tahu bahwa perpustakaan itu adalah suatu cultural hub, social hub seperti itu ya. Jadi pustakawan itulah yang juga mendampingi masyarakat dalam bagaimana mereka berproses untuk memperoleh pengetahuan yang mereka perlukan dengan menggunakan perpustakaan gitu. Jadi eksistensinya pustakawan itu kalau menurut hemat saya itu bukan untuk perpustakaannya, tapi untuk masyarakatnya. Kalau menurut saya sih pustakawan ini ya peranannya harusnya ya idealnya itu harus vital gitu untuk literasi di masyarakat. Kenapa? Karena seperti kita tahu prinsip-prinsip dari profesi ini itu juga menjunjung tinggi tentang etika gitu ya, etika pengetahuan, etika keilmuan seperti itu. Jadi ketika masyarakat berkembang menjadi suatu masyarakat yang terliterasi gitu ya, maka peran pustakawan itu bukan hanya sekedar menyediakan bacaan gitu, bukan sekedar mengajak masyarakat membaca, tapi lebih dari itu bagaimana masyarakat itu bisa mempergunakan informasi yang ada di bahan bacaan dan menjadikannya menjadi pengetahuan, tapi dalam proses yang selektif gitu. Jadi itulah pembeda. Makanya kan selalu ada jokes bahwa istilahnya itu mungkin kamu bisa membawa 1000 hasil dari mesin pencari gitu ya, search engine gitu. Tapi kepada pustakawanlah satu jawaban terbenar akan kamu peroleh. Nah, jadi seperti itulah gambaran peran pustakawan di bagi literasi di masyarakat. Pustakawan hari ini itu juga perlu semakin terlibat dalam identitas masyarakat abad 21, di mana mungkin kita bersama ketahui ya, kita sedang hidup dan bangkit di masa pandemi juga, dan juga sebelum pandemi kita juga menghadapi yang namanya badai digital ya rekan-rekan. Jadi di mana kehidupan itu memang saat ini maksimal mungkin itu sudah terkoneksi dengan kehidupan digital seperti itu. Dan jadi saya melihat ini tuh sebagai salah satu tantangan bagi pustakawan saat ini, pustakawan abad 21, untuk juga melihat kebutuhan-kebutuhan di identitas di identitas abad 21, seperti misalnya problem solving skills, kolaborasi, dan kemudian berpikir kritis. Karena apa? Karena dengan kita melihat identitas masyarakat di abad 21, pustakawan juga akan lebih compliance ya. Jadi pustakawan akan lebih mampu untuk mendampingi masyarakat seutuhnya dengan problematika mereka yang khas di abad 21 gitu Mas. Jadi misalkan pustakawan perlu lebih baik berkolaborasi, karena istilahnya kalau hanya selingkup itu saja yang dikerjakan bekerja sama dengan sesama tim di dalam satu perpustakaan yang sama, mungkin akan kurang banyak peluang-peluang yang bisa lebih dieksplor. Tapi kalau membuka kolaborasi misalkan dengan komunitas, dengan pembuat kebijakan, dengan media, mungkin akan lebih banyak dampak yang bisa diberikan ke masyarakat. Begitu juga misalkan dengan problem solving skills. Sebagai pustakawan rasanya perlu untuk melihat permasalahan masyarakat itu sebagai permasalahan sosial gitu ya.
ya, yang mungkin pustakawan juga bisa memberikan kontribusinya di sana. Sebagai contoh, misalkan ruang belajar Akil, saya yakin kalau di ruang belajar Akil itu juga sudah banyak implementasi kegiatan yang langsung juga menyentuh di masyarakat. Nah, jadi seperti itu, pustakawan tidak layanan yang diberikan itu tidak sebatas di ruang itu, tapi juga betul-betul bisa masuk ke masyarakat.